pagi dan salam sehat. Bagaimana keadaan kalian semua di sana? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pagi ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Adapun KD yang akan kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat serta memainkan alat musik dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Tujuan kita hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan teks prosedur, mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur, dan mengidentifikasi jenis teks prosedur. Submateri kita pagi ini yaitu mengidentifikasi ciri teks prosedur. Ada yang pernah dengar teks prosedur itu apa? Oke, Ibu jelaskan. Teks prosedur merupakan jenis teks yang berisi langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan sesuatu. Teks ini bertujuan untuk menjelaskan kegiatan yang akan kita lakukan dan agar pembaca lebih tepat dan akurat mengikuti suatu proses, membuat sesuatu, melakukan pekerjaan. Nah, kemudian ciri dari teks prosedur itu sendiri ada 3. Yang pertama, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, batasan atau aturan dalam hal bahan dalam kegiatan melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, isi kegiatan disusun dan dilakukan dengan urut. Apabila tidak secara urut, maka dia disebut dengan tips, bukan teks prosedur. Itu bedanya tips dengan teks prosedur. Kalau teks prosedur harus dilakukan secara urut, sedangkan tips tidak. Dalam teks prosedur menggunakan bahasa yang digunakan dalam teks prosedur. Yang pertama, pada teks prosedur itu terdapat kalimat perintah. Kalimat perintah. Untuk mengetahui kalimat perintah, yaitu ciri paling mudah mengenali kalimat perintah adalah memiliki partikel lah. Misalnya, lakukanlah, kerjakanlah. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah kalimat saran dan larangan. Contoh paling mudah saat pandemi seperti ini adalah kalimat saran. Gunakan masker apabila kalian keluar rumah. Sedangkan kalimat larangan contohnya, jangan berada di kerumunan ramai. Kalimat ketiga yang ada dalam teks prosedur yaitu kata yang menunjukkan ukuran. Contohnya, mililiter, liter, gram, kilogram, meter, kilometer, sentimeter, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, terdapat kelompok kata dengan batasan yang jelas. Satu contoh bisa kamu lihat di kotak obat. Di sana akan tertulis obat diminum 3 kali sehari. Nah, seperti itu. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3. Yang pertama, cara melakukan sesuatu. Yang kedua, panduan memainkan sesuatu. Yang ketiga, panduan melakukan sesuatu.
Contoh teks prosedur. Oke, kesimpulan kita dalam pembelajaran hari ini dalam materi mengidentifikasi ciri teks prosedur yaitu pertama, tujuan teks prosedur, yang kedua, bahasa dalam teks prosedur, dan yang ketiga, ciri teks prosedur. Ibu harapkan pembelajaran hari ini mampu kalian terima dengan baik, tetap semangat belajar, dan terus belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.